Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu da'ama ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan pada perkataan penulis kitab, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayati wa makhluqatihi. Apabila kamu ditanya dengan apa kamu mengenal Rabbmu, maka jawablah melalui ayat-ayatnya dan juga dengan melihat kepada ciptaan-ciptaannya. Nah, pada keterangan Syekh Abdul Rahman bin Qasim kemarin telah dijelaskan bahwa ayat-ayat di sini ada dua macam. Yang pertama adalah ayat-ayat Allah al-ayaniyah al-khalqiyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat oleh mata, yaitu berupa ciptaan-ciptaan Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat Allah al-qawliyah sam'iyah, yaitu ayat-ayat Allah berupa firman Allah Azza wa Jal yang dibaca dan juga didengar. Nah, di sini kita akan baca keterangan lanjutan dari Syekh Abdul Rahman bin Qasim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wal istidlalu biha yadullu ala ma tadullu alaihi ayatuhu al-qawliyah as-sam'iyah, dan berdalil akan kebesaran Allah Jalla wa'ala dengan ayat-ayat Allah al-ayaniyah al-khalqiyah. Jadi ayat-ayat Allah yang Allah Azza wa Jalla titipkan di semesta, ya, pada penciptaan langit dan bumi dan segala isinya serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Penulis telah menerangkan bahwa ayat-ayat kauniyah ini disebut juga dengan ayat-ayat kauniyah, itu menunjukkan akan kebesaran Allah Jalla wa'ala, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa hanya Dia semata yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita simpulkan di sini bahwa ayat-ayat Allah yang kauniyah itu menunjukkan akan kemahatunggalan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, dengan memperhatikan kepada ayat-ayat kauniyah itu, kemudian kita perhatikan juga kepada ayat-ayat sam'iyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berupa wahyu, maka kita akan dapati bahwa keduanya itu tattafiq, keduanya itu bertemu, bahwa keduanya sama-sama menunjukkan akan kesempurnaan Allah sama pencipta dalam rububiyah dan juga dalam al-uluhiyah dan juga dalam asma was sifat. Ini yang dimaksud oleh penulis. Qala wal istidlalu biha, berdalil dengannya, itu dengan ayat-ayat ayaniyah al-khalqiyah, yadullu ala ma tadullu alaihi ayatu al-qawli as-samiyah, bahwa ayat-ayat al-ayaniyah al-khalqiyah itu menunjukkan kepada apa yang ditunjuki oleh ayat-ayat Allah yang qauliyah dan sam'iyah. Maksudnya dari ayat-ayat yang kauniyah dengan ayat-ayat Al-Quran itu ketemu, ya, bertemu, sama-sama menunjukkan akan kebesaran Allah, bahwa Allah Maha Tunggal, ya, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga dalam asma was sifatnya. Kemudian beliau berkata, qala war rusulu tukhbiru anhu bi kalamihi alladhi takallama bihi, dan para rasul mengabarkan tentang Allah Azza wa Jalla, itu menyampaikan dari Allah Ta'ala dengan bahasanya, alladzi takallama bihi, itu menyampaikan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Jadi barang siapa yang ingin mengenal Allah Jalla wa ala, maka yang pertama dia gunakan indranya untuk melihat kepada tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian dia lihat juga kepada, ya, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Wa huwa ayatu al-qawliyah, yaitu ayat-ayat Allah yang qauliyah,
Ayat-ayat qauliyah ini maksudnya adalah wahyu, itu firman Allah Azza wa Jalla. Jadi para rasul itu mengabarkan berdasarkan wahyu, ya, apa yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Qala wa yastadilluna ala dhalik bimaf'ulati allati tashhadu ala sihhati dhalik. Dan para rasul juga berdalil akan yang demikian, bahwa Allah Azza wa Jalla Maha sempurna, hanya Dia semata yang berhak diibadahi. Bimaf'ulatihi, dengan melihat kepada perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta, ya, pada ciptaannya, ya, pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, baik di langit maupun di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut itu menunjukkan akan kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi apa yang terjadi di alam semesta dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa, ya, seharusnya seorang muslim itu bisa mengambil ibrah dan pelajaran akan maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, maha tidak terkalahkannya Allah. Begitu juga maha rahmatnya Allah, maha indahnya Allah, ya, maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya, sehingga menumbuhkan dari situ, ya, penghambaan yang layak kepada Rabbnya Jalla wa ala. Wahia ayatu al-ayaniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang, ya, al-ayaniyah, yang terlihat, yang tampak, yang bisa ditangkap oleh indera. Ya, itu adalah, ya, perbuatan-perbuatan Allah dari ciptaan-ciptaannya. Ya, jadi seorang mengambil dalil akan kebenaran Allah Azza wa Jalla, ya, di antaranya dengan melihat kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah titipkan di alam semesta. Ya, inti dari ini semua adalah hendaknya seorang bisa mengenal Rabbnya Jalla wa'ala melalui ayat-ayat al-kauniyah, yaitu ciptaan-ciptaan Allah yang besar yang menjadi tanda kebesaran Allah. Begitu juga melalui ayat-ayat sam'iyah, yaitu wahyu. Ya, jadi kadang saya bahasakan dengan ayat sam'iyah, atau menurut istilah penulis dengan ayat qauliyah was sam'iyah, ya, yaitu wahyu. Adapun tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah titipkan di alam semesta, di sini penulis membahasakan dengan al-ayat al-ayaniyah al-khalqiyah, ya, kadang saya sebut dengan ayat-ayat Allah yang kauniyah, maksudnya ciptaan-ciptaan Allah yang besar. Qala wal aqlu yajma'u baina hadhihi wa hadhihi, dan akal yang sehat bisa menggabungkan antara ini dan itu. Artinya mempertemukan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Quran dengan apa yang dia saksikan di alam semesta. Kemudian akal yang sehat berdalil darinya, ya, menjadikannya sebagai pijakan dalam mengenal Rabbnya Jalla wa'ala. Qala fa yajzimu bi sihhati ma ja'at bihi rusul. Jadi dari dia memfungsikan indranya, ya, jadi mata bukan hanya untuk menangkap objek, ya, begitu juga objek visual, begitu juga telinga bukan hanya untuk, ya, menangkap objek, ya, namun objek-objek tersebut, ya, dijadikan dasar dalam berdalil, ya, berdalil akan apa yang akan benarnya apa yang dibawa oleh para rasul tentang Rabbnya Jalla wa'ala dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih. Fatattafiqu syahadatu sam'i wal basar, sehingga kesaksian pendengaran dan penglihatan itu bertemu, ya, sama-sama membenarkan, ya, apa yang dibawa oleh para rasul. Wal aqlu wal fitrah, begitu juga akal yang sehat membenarkan, dan fitrah yang lurus juga membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla, ya, dia pencipta satu-satunya, pemiliknya, dan dia semata yang mengatur alam semesta dan segala isinya, dan bahwa hanya dia semata satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Qala wa kullu syai'in min ayati wa makhluqatihi, dan semua dari ayat-ayat dan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla
ya, ayat-ayat Allah yang dibaca, ayat sam'iyah, begitu juga ayat-ayat al-ayaniyah yang dilihat, begitu juga semua ciptaannya dalun ala wahdaniyatihi wa tafarudihi birrububiyah. Seluruhnya sama-sama menunjukkan akan kemahatunggalan Allah Azza wa Jalla dalam kesempurnaan dan kemahatunggalan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rububiyahnya, maksudnya dalam penciptaannya, kepemilikannya dan pengaturannya terhadap alam semesta. Ya, dan lebih jauh lagi juga menunjukkan bahwa hanya Dia semata Allah Rabb kita Jalla wa Ala satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah dari hambanya. Ya, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya dari Syekh Abdul Rahman bin Qasim, ya, bahwa ya penyebutan Rabb ya apabila disendirikan itu menunjukkan akan makna al-ilah. Kemudian beliau berdalil dengan ucapan penyair yang mengatakan fa wa'ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu falillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu al-wahidu. Sungguh mengherankan bagaimana Allah itu bisa didurhakai, atau bagaimana bisa seseorang mengingkarinya, padahal pada setiap yang bergerak dan diam seluruhnya terdapat bukti, dan pada segala sesuatu terdapat tanda akan kebesarannya yang menunjukkan bahwa Dialah semata yang maha tunggal zatnya, ya, maha tunggal rububiyahnya, ya, bahwa hanya Dia pencipta dan milik pengatur, maha tunggal uluhiyah dan juga asma wa sifatnya. Hanya Dia yang berhak diibadahi dan hanya Dia yang memiliki nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang terpuji. Wa qala akhar, dan berkata penyair lainnya, ini perkataannya Abu Nawas Al-Hasan bin Hani Dimashqi, ia berkata ta'amal fi nabatil ardi wanzur ila athari ma sana'al maliku uyuna min lujainin syakhisatun bi absarin hiya adh-dhahabu as-sabiku ala qasabi zabrajadi syahidatun bi anna Allah laisa lahu syariku. Perhatikanlah kepada tumbuhan bumi dan lihatlah kepada bekas-bekas apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Itu tanda-tanda dari ciptaan Allah. Kemudian beliau berkata uyuna min lujainin syakhisat. Uyun itu mata air dari lujain. Lujain itu al-fiddah as-sailah, yaitu perak yang encer sehingga dia mengeluarkan, ya, kilauan-kilauan. Syakhisat, ya, yang bisa tampak terlihat bi absar dengan pandangan. Hiya dhahabus syabiku, itu adalah, ya, emas yang sudah dibentuk, ya, karena emas pada asalnya belum dibentuk kemudian dibuat menjadi sebuah perhiasan. Ala qasabi zabrajat syahidatun, begitu juga di atas batangan zabrajat. Zabrajat ini bebatuan mulia, ya, saya lihat di kamus, ya, artinya peridot, ya, bebatuan mulia yang akhirnya dibentuk menjadi cincin, menjadi liontin, ya. Artinya Abu Nawas di sini berdalil dengan bebatuan mulia, dengan emas, dengan perak yang dikeluarkan dari perut bumi, kemudian batuan-batuan yang, ya, batuan permata yang dikeluarkan dari perut bumi kemudian dibentuk, ya, kemudian, ya, menjadi indah di pandangan mata. Syahidatun, semua itu, ya, memberi kesaksian bi anna Allah laisa lahu syariku, bahwasanya Allah Azza wa Jalla Dia tidak memiliki sekutu. Tidak memiliki sekutu pada penciptaannya, kepemilikannya, pengaturannya, dan bahwa Dia semata satu-satunya yang berhak diibadahi. Jadi beliau di sini, ya, menguatkan apa yang telah ia utarakan dengan mengutip perkataan penyair, ya, bahwa apa yang ada di alam semesta ini semuanya menunjuki, ya, dan menjadi dalil, ya, bagi akal yang sehat, bagi fitrah yang lurus, bahwa Allah Subhanahu, ya, Dialah, ya, yang maha tunggal dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Kemudian beliau,
Ya, berdalil lagi dengan perkataan syair yang lain. Ya, perkataan penyair yang lain. Wa qala akhar, dan berkata penyair lainnya, ta'ammal sutural kainati fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu. Wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha ala kulli syai'in ma khalallahu batilu. Perhatikanlah kepada garis semesta. Ya, sutur, ya, kainat, garis atau keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Fa inna minal malakil a'la ilaika rasailu. Sesungguhnya demikian itu berasal dari raja yang maha tinggi, maksudnya Allah. Terdapat ya rasail, pesan-pesan, terdapat ya tanda-tanda. Waqad khatta fiha, Allah Ta'ala telah ya, menggariskan di sana. Lau ta'ammalta khattaha, yang kalau kalian mau memperhatikannya, ala kulli syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil. Maksudnya hanya Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Ya, sempurna pada penciptaannya, kepemilikannya, pengaturannya. Dan bahwa hanya Dia semata yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini mengacu pada firman Allah Azza wa Jalla, ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam semesta ini fana, dan tetap tinggallah wajah Rabbmu yang maha ya agung lagi maha mulia. Ini 3 bait syair. Ya, seluruhnya para penyairnya menyebutkan tentang ciptaan-ciptaan Allah sebagai dalil ya bagi akal yang sehat, fitrah yang bersih, ya, dalam mengenal Rabb ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesaran dan keagungan serta kesempurnaannya. Qala fa ijadu hadhil makhluqat, penciptaan makhluk-makhluk ini, ya, adanya ciptaan-ciptaan Allah ini, awdahu dalilin ala wujudil bari ta'ala, merupakan bukti yang paling terang akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adanya ciptaan menunjukkan akan adanya Sang Pencipta. Qala wa tafarrudu birrububiyyah wal ilahiyyah, begitu juga bahwa si pencipta ini yaitu Allah, Dia pasti yang maha tunggal. Karena dengan melihat kepada ciptaannya yang begitu sempurna, keseimbangan alam yang begitu indah, ini menunjukkan akan ya kemahatunggalan Allah dalam rububiyahnya dan juga dalam uluhiyahnya. Qala wa na'rifu rabbana tabaraka wa ta'ala aidan bi sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mengenal Rabb kita tabaraka wa ta'ala ya melalui kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sabda-sabdanya, dalam hadis-hadisnya. Biturqid dalla ala dzalik. Ya, dengan cara-cara yang menunjuki akan yang demikian. Ya, artinya dengan ya mendapati hadis yang sahih, maka kita lihat pada hadis-hadis yang sahih tersebut dia tattafiq, dia bertemu ya dengan apa yang ditunjuki oleh ayat Al-Qur'an dan selaras dengan ya apa yang kita lihat pada ciptaan Allah di semesta. Qala wa hiya katsiratun, dan yang demikian itu ada banyak. Itu metode-metode ya untuk mengetahui kebenaran apa yang diucapkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fal kitab wa sunnah mamlu'atun bidzalik, Al-Qur'an dan sunnah dipenuhi dengan yang demikian. Dari sini kita simpulkan bahwa bagaimana seorang mengenal Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan melihat kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Tanda-tanda kebesaran Allah yang disebut dengan istilah ayat itu ada 2 macam, ayat kauniyah yaitu yang Allah titipkan pada alam semesta, dan ayat sam'iyah yaitu ayat firman Allah yang Allah Azza wa Jalla turunkan, baik itu Al-Qur'an ya atau ya melalui hadis Nabi yang sahih. Jadi itu ya. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, jazakallahu khairan.